Baik jamaah yang Allah muliakan, mari kita awali dengan landasan yang Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah 168. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Imam, ketika mentafsirkan ayat ini, Allah memanggil manusia, baik yang beriman maupun yang enggak beriman. Allah ciptakan yang di bumi ini untuk kita semua. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, silakan ambil. Allah ciptakan hewan ternak, silakan, maupun dengan riswah, sogok menyogok. Maka jemaah yang Allah muliakan, ketika Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan, ada di antara kita mengikuti langkah syaitan itu mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka pertanyaannya, apa konsekuensinya? Atau apa hukumannya? Yang pertama, dunia. Dia masih hidup dunia ini, Allah sudah berikan dia konsekuensi hukumnya. Sabda Nabi, la yaksibu abdun malan haraman. Tidaklah seorang hamba, kata Nabi, dia mencari harta dengan cara yang haram. Pada sabdaku bihi, dan dia bersedekah, maka sedekahnya Allah enggak terima. Fayunfiqu minhu, dia menafkahi dirinya, menafkahi orang lain, fala yubaraku alaih, Allah tidak berikan keberkahan. Maka ketika orang mendapatkan harta dengan cara yang haram, yang pertama adalah Allah angkat keberkahan. Apa keberkahan tadi? Allah angkat kebaikan. Maka hartanya itu tidak menjadikan dia tenang. Dunia ini sempit bagi dia. Kenapa? Karena Allah angkat keberkahannya. Hana berkah. Dan bahkan ketika Allah angkat keberkahan tadi, hartanya itu membuat dia tidak mau beribadah lagi. Ketika kita mulai dengan beribadah, di antara cross check adalah harta yang kita makan. Pokoknya kamu mulai ibadah. Karena harta yang haram itu tidak mengajak pemiliknya itu untuk beribadah. Dan bahkan ancaman kata Nabi, idza zahara zina wa riba, kalau sudah muncul banyak riba, banyak zina, ahallu bi'azabillah, sesungguhnya orang itu sedang mengundang azab Allah. Ini konsekuensi. Yang kedua, sabda Rasulullah, innallaha tayyib la yaqbal illa tayyib. Allah itu maha baik, Allah itu maha suci, Allah tidak akan terima amal ibadah yang dia tidak suci, tidak baik. Artinya apa? Tanya kalau sembahyang, kalau berpuasa, kalau zakat, dan mungkin kalau tunaikan ibadah haji. Namun ibadah-ibadah kita ini tertolak karena ada harta haram. Di hadis dari segala-galanya, doa-doa kita Allah enggak ijabah. Ini konsekuensi dunianya. Maka ketika orang punya harta yang haram, orang itu sempit hidupnya, enggak nyaman, enggak tenang. Kalau kita mau ambil ya riwayat, bukankah sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an setiap hari bersama Rasulullah? Kapan dia bekerja? Kapan sahabat ini mengumpulkan harta untuk kebutuhan dia? Ada waktu. Kenapa di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abi Hurairah, padahal jujurnya beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, Nabi ke-11 Hijriah, hanya 4 tahun. Namun dari sekian sahabat, ada di posisi kelima ini Abi Hurairah meriwayatkan banyak hadis karena setiap harinya
Nah, orang-orang yang ketika hidupnya itu makan harta haram, Allah abadikan. Mulai ini Allah hinakan orang itu ketika hari kiamat datang, hari kebangkitan. Apa penghinaannya? Kama yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang itu Allah bangkit seperti orang kerasukan syaitan. Nah, yang terakhir, an malihi bimaktasab, harta dari mana dia dapatkan, wa aina anfaq, kemana harta itu digunakan. Terjerumus dalam hal ini, semoga kita termasuk orang yang kedua. Maka jadi hal yang penting kita mengkaji tentang harta haram ini dalam memahami agama. Supaya apa? Yang pertama, kita nggak terjerumus dalam harta haram. Kulu amwalakum bainakum bil batil, surah An-Nisa ini. Jangan makan harta di antara kalian dengan cara batil, illa antakuna tijaratan antaradin. Maka ada peluang kita untuk barter harta kita, untuk saling berbagi dengan apa? Tijarah. Namun tijarah itu antaradin. Maka baginda Nabi kuatkan lagi, innamal bay'u antaradin. Sungguh jual beli itu Nabi itu adalah saling ridha. Nah, masuk kita ke bab jual beli, arkanul bai' wa syurutu. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika mulai ada pasar di kota Madinah itu, apa kata Khalifah Umar? La yabi fi suqina, nggak boleh nangru yang kata Khalifah Umar lampakan lu, illa kecuali wuringnya tafaqqaha, dia paham agama. Maka Khalifah Umar itu buat dia ada polisi namanya polisi pasar. Nah, polisi pasar itu tugasnya menyenau Mekah namakum anjing Mekah. Nah, diamalkan Khalifah Umar untuk menutup celah supaya nggak terjadi gharar, nggak terjadi kezaliman, nggak terjadi namanya riba. Karena harta haram itu bukan hanya riba, termasuk kezaliman. Contoh kezaliman, apa kata Nabi? Naha Rasulullah al-ihtikar. Nabi melarang menimbun. Dia timbun barang supaya orang lain nggak dapat. Wallahu a'lam. Pernyataan Menteri SDM bahwa solar itu cukup. Pernyataannya. Minyak itu cukup. Tapi bukti di lapangan, antrinya panjang. Tanya di acara ini mentontonnya, mengkuraya. Kalaginya antri. Coba jamaah datang nanti ke arah Sigli sana, Biren, ataupun ke arah barat, Melabu sana, itu antrinya jauh panjang lagi. Jauh lebih panjang antrinya. Nah, kalau sarang lu menyana jauh Sigli, au jauh Biren, au Berenun, napato penuh laino, banyak. Ukuran PP nggak habis. Pakon menyoh sikan minyi, katu Berenun, nak balik, yang antri panjang. Yang gotu minyi lu kantil. Yang gua nalo country. Apa efeknya? Begitu orang anti mendapatkan dia tadi minyak atau maka harga barang naik dia. Nah, ketika harga barang naik, nah kita masyarakat kecil ini semakin tercekik dia. Ini kondisi ekonomi hari ini. Walaupun pernyataan Menteri SDM minyak cukup, minyak memadai. Nah, mungkin wallahu a'lam ada mungkin pihak-pihak yang bermain. Artinya apa? Menimbun minyak tadi. Nah, bagaimana hukum dia mendapatkan harta dengan dia menimbun minyak? Dia ambil harga selesai 6.800, dia jual 10.000. Per liternya dia untung 3.200. Namun hukumnya haram. Kenapa? Menzalimi orang lain. Dengan docok laginya, maka orang lain akan antri panjang. Di antaranya,
mendapatkan harta dengan cara yang zalim. Baik, kita mulai. Kita buka tanya jawab. Ini tentang rukun jual beli. Kalau kita berwudu, untuk sah wudu maka juga mesti lengkap rukunnya. Apa rukun wudu? Nah, ketika Allah berfirman, "Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum," basuh mukanya, wa aydiyakum tangannya, wamsahu bi ru'usikum, usah kepalanya, wa arjulakum basuh kakinya. Asyafi tambah satu lagi tertib, mesti tertib. Nah, ketika enggak sempurna wudunya, maka sholatnya juga enggak sempurna. Nah, rukun jual beli begitu juga. Kalau enggak sempurna rukun jual beli ini, maka itu enggak sah jual belinya. Artinya apa? Harta kita jatuh kepada harta yang haram. Baik, secara umum para fuqaha itu menempatkan dia ada 5 rukun, namun digabung jadi 3. Pertama dia al-aqidani. Siapa al-aqidani? Ini penjual dan pembeli. Yang kedua sighah, ijab wa qabul. Ada ijab qabulnya dia. Yang ketiganya dia al-ma'qud alaihi. Ma'qud alaihi ini meliputi dia barang yang dijual dan harga. Walaupun dalam mazhab Hanafi nanti, dalam mazhab Hanafi rukun cuma 1, ijab qabul saja. Sementara penjual, pembeli barang dan harganya masuk syarat dia. Namun jumhur selain mazhab Hanafi menempatkan yang tadi, penjual, pembeli, barang yang dijual, harganya, dan ijab qabul itu adalah rukun. Baik, masuk kita pertama dulu, al-aqidani fil bai'. Siapa yang dimaksud dengan pembeli dan penjual? Artinya yang dibolehkan secara syar'i. Nyurung mekat, atau yang jib mekat. Nyurung nak belum, saya yang jib belum. Nah, ini kitab Al-Mu'tamad Fiqih Syafi'i. Namun saya gandakan kitab ini Fiqih 4 mazhab punya Wahbah Zuhaili. Ini yang pertama, al-ba'i wal mustari. Penjual dan pembeli itu syaratnya adalah dia mesti rasyid. Apa rasyid? Yang pertama dia akil, berakal. Yang kedua dia balik. Nah, dalam mazhab Syafi'i mesti balik. Berarti anemik yang goh balik dalam mazhab Syafi'i itu enggak sah jual belinya. Urung pungo kan nakai. Urung pungo dalam mazhab Syafi'i itu enggak sah. Imam Hanafi lebih agak sedikit ya longgar dalam hal ini. Dalam mazhab Hanafi walaupun goh balik namun kamu mayis. Nah, kamu mayis, dia boleh menjual, dia boleh membeli. Maka nanti tak kala kita mau membeli barang yang kita perlukan, kalau encik so yang mekat, oh anemik lagu, benda boleh. Kenapa? Enggak cukup syarat. Minimalnya dia mesti memayis. Apa mayis? Dia tahu barangnya, dia tahu harga barangnya, dia tahu mata uang. Menyopeng 10 ribu, nayum barang 6 ribu, kedua pulang 4 ribu. Ini kategori dia memayis. Maka dalam hal ini ulama Asy-Syafi'iyah berdalil dengan hadis Nabi, rufi al-qalam an salas an-nisabi hatta yahtalima atau ayablugha. Maka tidak ada hukum bagi anemik sampai anemiknya balik. Ini secara umum. Berarti bagaimana kalau hukumnya anemik yang belum bunuh? Nah, kalau dia belum mayis, dia belum balik, maka itu enggak sah dia jual belinya. Nyok pane ke peng le nak belum permen. Ju peng 5 ribu. Ya keroi. Ya kan? Pada balik. Balik 2 ribu. Udah permen. 2 nih. Padahal permennya 1 ribu 5 nih padahal. Nah, ini kan contoh tadi akal jual belinya dia enggak sah. Nah, namun boleh anemiknya belanja kita mendampingi. Nah, itu boleh. Hakikatnya kita nengok itu hakikatnya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i disyaratkan juga apa dia? Al-basar. Apa al-basar? Pembeli penjual itu dia enggak buta. Dia mampu menengok barangnya, dia mampu menengok uangnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa
orang yang buta, fala yasihu bai'ul a'ma wala syira'uhu. Maka jual beli orang yang buta itu dalam mazhab Syafi'i adalah tidak sah. Nah, nanti lagi-lagi yang agak longgar dalam hal ini mazhab Hanafi. Kenapa Imam Hanafi agak longgar? Kalau kita lihat biografinya Imam Hanafi, ini ulama yang beliau juga pedagang ini, sedagar ini. Namun juga Imam Hanafi itu sangat-sangat hati-hati. Kalau ada barang cacat, pernah dari riwayat sampaikan oleh Imam Abi Yusuf, Imam Hanafi punya karyawannya ya, yang jual barang dagangan pakaiannya, dan ada pakaian yang robek itu di ketiaknya. Kata Imam Hanafi, itu boleh kamu jual, namun sampaikan ke si pembeli bahwa baju itu cacat. Kalau dia mau beli, jual. Kalau enggak, jangan jual. Nah, hari itu laku keras pakaian Imam Hanafi. Nah, lupa karyawannya ini menyampaikan bahwa baju itu cacat. Pulang bawa hasil jualan. Nah, kata Imam Hanafi, baju yang cacat itu, yang robek di ketiaknya, berapa engkau jual? Karyawannya lupa berapa dia jual. Tengok waroknya Imam Hanafi. Kalau engkau nggak tahu, hasil jual beli hari ini semuanya sedekahkan. Sedekahkan semuanya. Kalau kita mungkin, oke lah, yang tepu padu yang paling mahal ini pulau no. Ini kira-kira laginya lah. Dari sekian baju yang lagu no, padu paling mahal. Nah, cok yang paling mahal no sedekahkan. Namun Imam Hanafi enggak. Semua hasil jual beli hari itu karena karyawannya jual baju yang cacat, enggak sampaikan ke pembeli tentang cacatnya baju itu. Nah, semua yang lagu uronya yang laku sedekahkan semuanya. Contoh ini waraknya, hati-hatinya Imam Hanafi dalam jualan tadi. Maka ini poin pertama tadi, ini ya untuk si penjual dan pembeli al-aqidani disyaratkan dia itu adalah apa? Dia rasyid, dia balik atau mumayyiz, dia akil. Maka para ulama sepakat kalau jual beli yang ada urung pungo yang mekat, maka nggak sah jual belinya. Lagi yang ceritanya mekat, dia mekat mau urung pungo. Jual dong, mau urung pungo, ya kan? Maka tadi ini untuk hal aqidani. Syarat yang kedua, ini adalah asigah fil bai'. Saya nggak bacakan kitabnya, kan lama ya, kalau bacakan lama nih. Ya, sigah fil bai'. Ini berangkat dengan ayat ya, illa antakuna tijaratan antaradin. Jual beli itu asasnya adalah saling ridha. Sampai kata Nabi, innamal bai'u, nah jual beli itu sesungguhnya adalah antaradin, saling ridha. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengukur ridho itu? Lun karido dengan lun publo barang lu. Lun karido dengan peng ya lu duit, kata si pembeli. Maka para ulama pun khilaf ini. Dan yang paling ketat dalam hal ini itu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ijab qabul itu mesti dilafadzkan. Bi'tuka hadza kalau lum publo, yang lo kalau lum lo qabal tu. Maka Imam Syafi'i, kalau kita buka kitab Al-Um, Imam Syafi'i mensyaratkan untuk dilafadzkan. Nah, kenapa Imam Syafi'i mensyaratkan untuk dilafadzkan? Karena keridhaan itu akan jelas ketika dilafadzkan. Namun tiga mazhab selain mazhab Syafi'i, Imam Hanafi membolehkan dilafadzkan, membolehkan enggak dilafadzkan. Dalam mazhab Maliki boleh dengan isyarat, boleh dengan tulisan, boleh dengan lisan. Dalam mazhab Hambali sama. Nah, nanti ada kaidah di dalam mazhab Hanafi. Al-ma'rufu urfan, yang biasa secara uruf. Nah, secara adat. Kamasyruti syartan, itu sudah memenuhi syarat. Bagaimana maknanya? Dalam mazhab Hanafi,
Munyo urun nak belo sabun, pada punya sabun 6 ribu, baju pen 10 ribu, dipulang 4 ribu. Dalam mazhab Hanafi itu sudah ijab kabul. Yang punya barang penjual udah ridho dengan 6 ribu, yang tadi ya membeli barang dibalikkan uangnya 4 ribu, karido dengan itu. Nah, kamu jujur, hakikatnya kita hari ini di Aceh dan mungkin di Indonesia secara umum, ya, kita menggunakan mazhab ini nih dalam hal jual beli. Nampak kali kapan ketika kita hadir di swalayan atau di mal-mal, nggak ada itu penjual mal itu lumpublo, lundrimong per barang, lumpublo, lundrimong. Coba bayangkan, mau nyona urung bisa bawa keranjang barang yang dia beli dan pakai ayat ijab kabul ala mazhab Syafi'i, dipastikan ini antri akan panjang kali antrinya nih. Tiap barang nih, kayak sadar, lumpublo, sabun, lumpublo, mandum yuk. Akan butuh dia waktu yang panjang ini. Nah, namun dalam kitab Majmu' Syarah Mazhab, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i cenderung mengambil pendapat ikut mazhab yang lain. Artinya apa? Ketika orang melakukan secara uruf, itu pun sudah dianggap sah. Maka yang kuat dalam hal ini, dalam hal ijab kabul ini, ketika orang itu melakukan dengan isyarat boleh, dengan tulisan boleh, ya, dengan uruf yang berlaku. Nah, itu apa uruf? Kebiasaan yang berlaku. Maka itu pun juga boleh. Baik, jamaah yang Allah muliakan. Selanjutnya, kita masuk ke al-ma'qud alaihi. Apa ini? Barang yang kita jual. Nah, dalam hal ini, Imam Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah al-ma'qud bil bai' mensyaratkan yang pertama adalah al-wujud. Itu ada barangnya. Maka nggak boleh nanti jual barang bai'ul ma'dum, barangnya nggak ada. Nyo lumpulo cicim, Pak cicim, gue drop long, itu nggak boleh. Nyo lumpulo angkut, empat angkut, entah lam, angkot lam, itu ma'dum namanya, nggak boleh, ya kan? Maka ada dia jenis barangnya. Nah, ketika sahabat Hakim bin Hizam datang ke Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, ana ashtari wa abtah, lun kan, lumlo atagab, lumpulolong, ma yahillu li wa ma yahrumu li, yang toh yang halal ke lun, yang toh yang haram ke lun. Kata Rasulullah ke Hakim bin Hizam, ya ibna akhi, la tabi ma laisa indak, jangan engkau jual barang yang bukan barangmu. Yang kedua, la tabi hatta takbidhu. Nah, jangan jual barang sampai engkau kuasai barang itu. Artinya apa? Minimalnya barang itu ada. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i ini disyaratkan apa dia? At-taqawwum. Artinya apa? Barang itu yubahul intibah, dia punya manfaat. Nah, ditambah dalam mazhab Syafi'i juga, barang itu tahirun wala bin najasah, barang itu suci dan dia bukan najis. Nah, ini jino na urung yang publo lemo misalnya, ini kan najis nih, ya kan? Publo lemo, ada punya sebab karung, mampu deh. Maka ini najis. Ketika bunyi ayat, wa yahillu lahumut thayyibat, Allah halalkan yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, Allah haramkan khaba'ith, kotoran. Maka kotoran itu dalam mazhab ya Asy-Syafi'i dan juga nanti dalam mazhab Hambali dan Maliki itu dia diharamkan. Namun apa solusinya? Nah, ketika orang butuh ya mungkin tai lembu untuk sebagai pupuk, mungkin ada orang yang punya kandang lembu, dia kumpulkan tai lembu tadi, diantarkan ke rumah yang orang yang butuh tai lembu. Nah, orang itu sampaikan, nyo ongko inka. Ini ongkos mengantarkan atau ongkos mengumpulkan, konyumyi. Maka ini ada harga dia. Kenapa? Karena kotoran. Dan boleh dicek,
yang punya mungkin ChatGPT, yang punya apa, mungkin Google apa, mungkin cek aja harga taik dan buat keluar itu. Ada duitnya. Bahkan karena barang memang bukan diperjualbelikan. Sampai Nabi katakan juga, ya, innallaha harramal bai' al-maitah al-khinzir wal asnam. Allah mengharamkan jual beli babi, ya kan, jual beli patung, jual beli bangkai. Ada kejadian lampaku barusan, kenakan bak nyonyo lemu kan bak jalan, jadi poklah lemu dengan motor, mati lemunya. Ada orang bek rugo, nah ya kan, lemu mati bek rugo kan, gesi dia sembelihlah lembu itu, dia jual dagingnya. Nah ini kan namanya al-maitah. Apa maitah? Bangkai. Dan itu haram. Nah bagi orang yang nggak tahu dia beli. Nah pembeli ini nggak berdosa. Namun yang berdosa adalah yang menjual, yang dia tahu itu bangkai, tetap dia sembelih dan dia jual lagi. Nah itu bagian dari al-khaba'is. Selanjutnya disyaratkan juga bahwa, ya, apa yang dijual tadi barangnya al-milku wal wilayah, itu milik sempurna. Nah, bagaimana milik sempurna? Tadi kata Nabi ke sahabat Hakim bin Hizam, la tabi hatta takbidhu. Jangan engkau jual barang sampai barang itu engkau kuasai. Nah, jika pun orang itu enggak milik sempurna, namun dia punya izin yang punya barang untuk menjual. Lo nyo nak poblo tano. Nah, kan? Cini minta urung lo. Nyo tanah poblo nyo. Dia carilah orang menjual. Nanti tengok sigohnya. Bagaimana lafadznya penjual tanah ini sampaikan. Kalau dia katakan nyo tano lempoblo, ya, yumji 200 juta. Nah, hak nanti baklun. Nah, kalau itu bahasanya, maka agen ini, reseller ini nggak boleh jual di atas 200 juta. Namun juga pegang nyota 0,50. Nah, pulang ke lun 200. Artinya apa dia ini? Reseller agen tadi punya kebebasan. Mau dia jual 250, mau 230. Yang penting pulang Pak Urumpo kuno, itu adalah 200. Ini kan bahasa sigohnya ini. Maka tadi, lagi-lagi, ya, reseller atau agen, dia boleh menawarkan barang itu ke orang lain, kalaupun dia belum memiliki seutuhnya, namun dia dapat izin sepenuhnya dari yang punya barang. Terus, ketika orang punya, ya, barang tadi, apalagi syaratnya, ya, syaratnya dia adalah maklum musaman, harganya itu jelas. Maka ketika harganya nggak jelas, masuk dia kategori goror. Apa goror? Ketidakjelasan. Kiban contoh, orang jual beli harganya nggak jelas. Nyona wadu keliling, naurin kak kade kopi. Hana kepedu harga ini. Naurin jak, karena biasa kopi yang gigi beleribe itu sebuah gelahnya. Kopi tahu, kalau ke kopi, kayak pedu. Kada juga kopinya, padung 50.000 itu. Nak bayi pimahai tak? Hana bayi kali tajib. Contoh ini goror. Goror pada harga. Nah kalau memang boleh harga 30.000, taruh itu label harganya, daftar harga kopi 30.000. Kalau enggak, umahai tak bayi belum. Nah ini namanya hak khiyar. Al-bai'u bil khiyar. Jual beli itu mesti ada pilihannya. Pilihan untuk melanjutkan atau pilihan dia nggak jadi membeli. Maka mesti dia maklum musaman. Ini di antara tadi di kondisi kita ini tentang al-ma'qud alaihi, barang yang diperjualbelikan itu, ya, yang dimaksud dengan, ya, fikihnya. Maka selama kita menjaga ini, insya Allah jual beli kita ini menjadi jual beli yang barokah. Tengok kata Nabi, iza saddaqa, yang menjual jujur, menyona cacat kepegah cacat, ya kan, yang membeli begitu juga. Apa kata Nabi? Burika fi bai'ihima, Allah berikan keberkahan. Namun Nabi sampaikan juga, ketika terjadi akad jual beli itu, yahduru syaitan, sering apa dia? Hadir
orang ketiga, pihak ketiga nih. Siapa? Syaitan. Maka Nabi ketika orang mau masuk pasar, Nabi ajarkan lafaz doanya. Supaya apa? Karena pasar itu banyak syaitannya, dan kita berdoa untuk melindungi diri kita dari syaitan yang ada mengganggu pembeli dan penjual. Baik, jamaah yang Allah muliakan, silakan yang mau bertanya. Kita perluas ini babnya di bab tanya jawab. Silakan jamaah mungkin yang mau bertanya. Kenal dulu, silakan yang mahal. Taka 1 kilo roti tabo pada berapa pada pai 50,000 tanah urung-urung terangan geraba-raba peng gitu pun pai 50 lang gaji katanya kiban hukum je. Baik. Nama tahu. Yang pertama bunuh kiban? Baik. Semoga pertanyaan yang pertama ini, ketika ada orang yang kurang waras, berarti kan menyukur waras, masa kasarnya kan pungo. Hei, ini masa halus. Halusnya apa dia? Ya itu kurang waras. Sama orangnya bang, bahasa halusnya kredit. Dia utang kayak, ya kan? Itu halusnya kredit. Nah ini kan kalau bahasa ini. Ini ada orang kurang waras, ya. Namun orang ini memaksakan terjual beli, itu orang kurang waras. Menyuruh waras, aneh paksa dia, ya kan? Karena dia kurang waras, dipaksa dia, dicopeng dulu, nyohan aja deh. Nah, ini bagaimana? Yang pertama dalam mazhab Syafi'i itu jual belinya batil. Kenapa batil? Karena tadi yang kurang waras itu nggak berakal. Namun ini ada hal lain. Apa hal lain? Kalau nanti kita nggak ambil uangnya, bengeh ji, habis mandu. Icok bate, romo bate. Yang misalkan aku ngoji, ya kan? Atau nabarannya habis lo, orang perlu orang banyak. Nah, nanti hukum asalnya itu nggak boleh, namun ada ini akibat. Yang kita terima, ada kaidah usul fikih yang menjawab darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau kita nggak ambil uang dia ini akan menimbulkan efek yang besar. Kaku, dacok pengnya. Untuk apa nih? Menutup celah nggak terjadinya tadi kerusakan yang lain. Namun pertanyaannya, apakah uang yang kita ambil itu halal? Tidak. Ini banci, cok pengen, nah celengan masjid udah mau maju. Nah sedekahkan. Ini menghindari tadi. Munyuhan tacok, benih hege bunuh, habis loh bunuh. Nah, kan? Ini menutup celah dek munculnya. Namun tadi dia paham bahwa akal jual beli ketika pembeli penjual kan tahu dia mesti berakal, jangan akai. Maka masuk dia jual beli yang pasif. Lagi yang pertama, yang kedua, ya, baik. Ini kan dalam mazhab Syafi'i, ru'yatu al-mustari wal ba'i, penjual pembeli mesti melihat. Maka dalam hal ini yang agak longgar ini mazhab Hanafi. Ketika orang itu dia paham, ya kan? Ketika orang itu tahu, oh nyopeng 20, nyopeng 90. Nah sehingga apa dia nggak terjadi penipuan di situ. Nah dalam mazhab Hanafi itu dibolehkan. Selama dia nggak terjadi gharar. Apa gharar? Ketidakjelasan. Dan kedua nggak terjadi azulmu, kezaliman. Nah apa kezaliman? Nyuruh mekatlah semangka. Semangka sekilo 20.000 gebegah misalnya, ya kan? Satu buah semangka beratnya 2 kilo 40.000. Nah nyuruh mekat urung buta, urung yang lemah. Nah becok 2 boh, aduh sekilo aja bre, kan per kilo bre. Muncul berapa dia kezaliman di situ. Maka syaratkan tadi dia melihat dan tahu barangnya. Namun dalam mazhab Hanafi, ketika
orang itu tidak ada unsur kezalimannya, nggak ada unsur tadi penipuan di situ, dan bahkan orang buta ini pun tahu mata uang dengan ya meraba tadi karena biasa kuno, maka jual belinya termasuk jual beli yang sah. Wallahu a'lam. Baik, silakan Anggo. Ya, awal pengajian kuno, nah masalah togok menyogok. Tapi nyo kan istilah togok uang pelicin. Uang pelicinnya guruhane we luluh pegawai atau peliti atau tandra. Kemudian anaknya luluh dan hasil dari luluhnya gajinya holidu. Itu yang tanggung ayah penganganji tanggungan. Terima kasih. Baik. Ada hadis Nabi oleh Imam Bukhari, dan ini hadis sahih. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap, yang disuap neraka. Kaidah dalam menetapkan dosa besar dalam kitab kabair, jikalau ada dosa dan itu konsekuensinya adalah neraka, maka itu termasuk dosa besar. Tengok aja surah Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u sholata wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Orang-orang yang mengundur-undur salat karena nafsunya, dengan mengat bola, dengan mengat kopi dan seterusnya. Nah, ini syahwatnya. Apa kata Allah? Fasawfa yalqauna ghayya. Orang itu pasti Allah letakkan nanti di ghayya. Hampir semua tafsir menjelaskan makna ghayya itu adalah wadun fi jahannam, neraka jahannam. Dan bahkan tafsir Ibnu Katsir lebih rinci menjelaskan apa makna ghayya. Kata Imam Ibnu Katsir, bi'run. Yang ghayanya makna aja saboh mon. Sumur itu jika dilemparkan batu di atas sumur itu, maka batu akan mencapai dasar sumur perlu waktu 50 tahun. Saking dalamnya. Apa isi sumur itu? Kata Imam Ibnu Katsir, qaihun waddam, nanah dan darah. Jadi ini sumur di neraka itu, ini isinya khusus untuk tempat orang-orang yang lalai sholat. Dah sampai sahabat Imam Ibnu Abbas, ya ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mensyarah atau mentafsirkan ayat ini tentang beratnya hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan salat, dikutip dalam kitab Hukum Tarikis Salat, hukum meninggalkan salat, dalam kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Diambillah ungkapan sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Ibnu Abbas, man taraka subha falahun nar salasina, yang tinggal salat subuh neraka 30 tahun. Yang subuh dah. Al-Quran sampaikan satu hari neraka itu sama dengan 1000 tahun dunia. Nah, peduntik menyoleh pelutun nerakanya itu sendiri. Wa man taraka zuhra, kata sahabat Ibnu Abbas, yang tinggal sholat zuhur paka'an nama qatala al-mu'minin, sama dosanya dengan orang membunuh 1000 orang muslim. Wa man taraka al-asra, yang tinggal sholat asar paka'an nama hadamal Ka'bah, dosanya sama dengan orang menghancurkan Ka'bah. Wa man tarakal maghrib, yang tinggal sholat maghrib, fa innama yazni biwalidi, dosanya sama dia berzina dengan orang tuanya. Berzina dosa besar, namun kalau zina sedarah itu lebih besar. Nyoyah ngani inong yang nyo ana agangon makro abangon ado sedarah ini. Nah, namun orang-orang yang tinggal sholat maghrib itu sama dosanya dengan berzina. Maka kan boleh buat hukum ini ketua MA ataupun Pak Mukim yang hana sembahyang maghrib usir dari kampung. Bahkan karena kita coba ada aturan kan, yang berzina usir dari kampung, kan yang aturan. Nah, ini yang sholat maghrib sama dosanya nih, usir dari kampung. Wa man tarakal isya, terakhir ditutup oleh Imam Ibnu Abbas, ya, yang tadi
tinggal salat isya, fa innallaha la yarda lahu dunya. Allah enggak ridho orang itu tinggal di bumi Allah. Silakan cari planet lain kalau enggak mau isya. Nah, kenapa Nabi sampaikan asqalu salat yang paling berat bagi orang munafik isya dan subuh. Isya itu orang sibuk sehari bekerja, kahek, oleh maghrib dengan harapan apa? Nanti bangun tengah malam. Ternyata bangun azan subuh. Kadangnya maghrib, kadangnya isya. Ini konsekuensinya. Nah, artinya apa? Orang-orang yang tinggal sholat itu termasuk dosa besar. Karena Allah janjikan dengan neraka. Maka jika nanti ada dosa yang konsekuensinya akibatnya adalah neraka, itu termasuk dosa besar. Jika ada nanti hadis menjelaskan Allah melaknat, Rasulullah melaknat, contoh la'ana Rasulullah melaknat siapa? Akila riba, ini kan pemakan riba, wa muwakilahu yang bantunya, wa katibaihi yang menulisnya, wa syahidaihi yang saksinya. Nah, kalau di awal kata melaknat itu termasuk dosa besar. Maka kan ketika perangkat kampung disetujui, naurun ya pegadai belang dengan pola nggak syar'i ini, maka kita pun juga membantu dalam kemaksiatan. Apa dalilnya? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, baik. Maka hukum asal suap menyuap. Nah, yang disebut dengan suap menyuap diharamkan itu karena pelicin. Ada hal yang kecil, namun sering kita amalkan nih. Nyoul karena dos mirnyo glihdak ke rahmoto ke beraunda andre kami karena glih. Nah, hanya lebih nyo satu kendaraan padum 90.000 tajuk yang 70. Apa tujuan kita? Pelicin uku ketikanya perlelem nak ramoto kawai mak datanya. Ini menzolimi orang lain dan haram hukumnya. Kita nggak tahu selama ini bah lun pawai ramoto lun pawai ramoto undalun tajuk lebih. Nah, padahal si karyawan ini sudah punya gaji dari tuannya. Kata pelebeh buno, nah jatah kita nih antri nomor 4 mungkin, yang kali kok kata pelebeh ke bawah adanya. Nah, jatah yang punya waktu kita ini ada agak kita menzalimi orang lain. Ini kecil ubutnya, tapi ini menzalim ini. Dan ini bagian dari tadi kita ya riswah menyogok. Untuk apa tadi? Pelicin. Baik. Namun nanti kan ada dia sogok yang dibolehkan. Nah, ini sogok yang dibolehkan. Mana sogok yang dibolehkan? Ketika kita terzalimi. Contoh aja nih, ini bukan kita ambil kasus. Ada orang kecelakaan, udah mobilnya rusak, ditariklah mobilnya, ditahan. Dro karlo moto, dro kaluka guno. Namun nak cok moto dro guno bayi pengle. Mau nyantolak peng, moto ada duit. Kalau kita nggak bayar nih, mobil kita keluar. Hanya cok. Nah, kita boleh bayar dan dosanya ditanggung oleh yang menerima. Kita nggak dosa. Itu pasal kita nih. Hantar bayi, pengen motor ada duit. Sementara orang yang kerja di sini nggak digaji dia. Dan yang digaji itu dia emang. Nah kan, kalau kamu pernah kecelakaan nih, nah narik Honda mungkin, narik moto, ada ini petolak pengnya, punyahan ada duit, kendaraan tanya. Nah ini sogok yang dibolehkan. Kenapa tadi? Kalau kita nggak bayar, uang kita, mobil kita nggak dapat. Yang dosanya ditanggung oleh pelakunya tadi. Nah nanti ada pendapat, wallahu alam, ini ketika orang itu punya kualifikasi dan kualifikasi itu ya dengan cara dunia hari ini mesti seperti itu, maka dia keluarkan untuk dapat lewat.
Namun kembali lagi tadi bahwa hukum asalnya sogok menyogok itu dia haram. Begini, terkadang kan kita nyata cocok, sasangnya lebih cocok dah pendapat bunuh sang kan dona mumpuni di ina, dona kualifikasi ina. Namun yakinlah dengan sabda Nabi, apa kata Nabi? Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wajalla. Ketika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, badalaka khairan minhu, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ketika Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari mensyarah hadis ini, apa kata beliau? Di masa Rasulullah ada sahabat namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini setiap subuh salat belakang Nabi. Namun Nabi salam dan Abu Dujana langsung berdiri dan pulang. Nabi amati hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai di hari ketiga setelah subuh Nabi panggil, ya Abu Dujana, kata Nabi, anta iza salaita subha musri'an la tajlisa hatta tad'u Allah. Kenapa engkau kalau salat subuh, setelah subuh kamu segera bangkit sampai kamu enggak berdoa kepada Allah? Kata Abu Dujana, ya Rasulullah, li jarun, saya punya tetangga, wa amama baitihi nahla, depan rumahnya itu ada pohon kurma. Idza habatir rih, malam kalau tiup angin bertiup malam itu, nah buah kurma itu berjatuhan, jatuhlah ke halaman rumahku, kata Abu Dujana. Saya pulang segera, saya kumpulkan kurma-kurma itu, aruddu, saya kembalikan ke Yahudi itu. Nah, sambil nangis kata Abu Dujana, ya Rasulullah, pernah saya telat pulang. Saya dapati anak-anak saya sudah ambil buah kurma itu. Dan memang anak saya sering kelaparan. Saya hampiri anak saya, ya bunayya, wahai anakku, muntahkan, muntahkan. Anak saya Rasulullah enggak mau muntahkan. Saya hampiri anak saya buka mulutnya, saya katakan, ya bunayya, wahai anakku, kata Abu Dujana, jangan letakkan ayahmu di surga, di neraka karena kurma ini. Diambillah kurma dari mulut anaknya secara paksa. Nabi pun juga menangis. Nah, kisahnya Abu Dujana. Kalau kita hari ini menghindari, nyo bak rambut, gok dahani bak lampu dan nyo, kita hindari dona lain. Nyo Abu Dujana punya lain dia. Dan secara fikih, ya, ada dahan pohon ke halaman rumah kita, ke lampu dan nyo, secara fikih boleh. Kenapa? Daunnya jatuh ke halaman kita, ke tanah kita. Saya fikir. Namun Abu Syubhat menempatkan ini. Tengok apa yang Allah balas. Paginya Nabi datangilah orang Yahudi itu. Nabi minta beli pohon kurmanya. Yahudi nggak mau jual. Sampai datang sahabat Abu Bakar menawar pohon kurmanya dengan harga 10 kali lipat dari harga normal di Madinah. Yahudi mau jual. Setelah terima uang dia katakan ke istrinya, wahai istriku, tengoklah, kata orang Yahudi ini, pohon kurma kita dihargai mahal dan pohon kurma itu masih ada di halaman rumah kita, mantap dadanya. Namun apa terjadi? Malamnya Allah pindahkan pohon kurma itu ke halaman rumah Abu Dujana. Pagi beliau dari masjid pulang, mendapati pohon kurma ada di halaman rumahnya. Nah, ketika orang meninggalkan yang haram, yang syubhat karena Allah, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Namun hadis ini mesti ditangkap dengan mata iman kita. Kalau nafsu kita panena, nafsu kita. Namun iman kita, bukankah Allah itu Ar-Razzaq? Nah, lepas bonomo, ya, pendapat mengatakan kalau kita punya kualifikasi, ya silahkan. Namun yang kuat tadi bahwa hukum asal sogok menyogok itu dia haram. Baik. Nah, nanti kalau itu haram, bagaimana hasil kerjanya? Hasil dia usahakan bekerja dia. Nah, lagi-lagi kalau itu ya dia bekerja dan diupah karena kerjanya, maka hasil kerjanya itu halal. Namun proses awal dia menyogok itu haram. Nah, sampai nanti pendapat juga yang mengatakan tadi, orang yang bekerja dengan menyogok, maka hasil kerjanya itu haram untuk dimakan.
Lagi ya, Bang? Hmm. Hmm. Baik. Yang dimaksud dengan menyogok itu untuk memudahkan urusannya. Dengan dia serahkan uang itu, maka urusan dia lebih mudah. Itu nyogok. Nah, kalau istilah tadi pengruko untuk tujuan itu, contoh hari ini, ketika orang antri panjang di jembatan, ya kan? Nah, ada orang yang pengruko, kan itu dia. Nah, yang hijau pengen rukuk bunuh anak antri dia. Yang enggak hijau, yang hanya hijau, antri panjang. Artinya apa dia? Menzolimi yang lain. Maka lagi-lagi jika itu bahasanya dan tujuannya untuk memudahkan dia selanjutnya untuk apa tujuan dia, maka ini bagian dari riswah. Lagi Bapak Noci, supaya dia enggak antri untuk lah moto. Mereka moto danyo. Moto danyo. Urusnya tahu pahit, kita bayar ongkos. Namun tujuan nih, berbayi lebih buno, supaya apa? Kalau dia cuci mobil, dia duluan. Yang lain, antri di belakangnya. Padahal gue awet tuh. Maka ini bagian dari riswah. Lagi nyamuk. Wallahu a'lam. Ternyata lagi juga. Jadi, antara lagi cara menteri mungkin bisa hukum kita lain yang nanti kenaan dengannya tidak bisa servis motor katakan. Jadi hanya tadi pengen kepada orangnya itu harga servis dulu. Tiba-tiba bang dari nyanyi, sampai juga servis motor untuk lagi. Walaupun tiba-tiba urun terjadi terus ini. Selanjutnya yang pentif atau penservis yang tadi berarti tanpa ada kaitan dengan dulu. Melihat yang bawah tadi betul-betul ya, kita menyiapkan ini katakanlah perjalanan itu untuk teknologinya bagaimana. Tapi hanya tujuan dari untuk tasawufkan yang barang itu tadi. Ini bagaimana kita? Baik. Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Kenapa? Dia enggak mensyaratkan di awal, dan yang kedua menjadi hadiah. Namun dalam mazhab Hambali itu enggak boleh, diharamkan. Kenapa? Ini menutup pintu, membuka pintu terjadinya riswah. Nah, yang tepat ya, karena ini khilaf tadi, maka dalam kaidah kita dalam khilafiyah di imam mazhab ini, al-khurud minal khilaf mustahab. Keluar dari khilafiyah sangat dianjurkan. Contoh kasus begini, memahami. Ketika orang boleh mengqashar sholat itu 16 parsah. 16 parsah mengatakan 81 km, 84, 85, yang paling tinggi 89. Ya, tempuh dia boleh mengqashar. Nah, cara kita keluar dari khilafiyahnya bagaimana? Kita ambil jarak sekurang 10 km. Mungkin sekurang 10 kasarkan mandumnya. Yang 8 sa, yang 80, yang 85, yang 80 gurun. Kita cek yang 80 sa, yang 80 bukan gosip syarat lo. Nah kan? Kita cek 85, yang 8 sa oke. Yang apa suku? Gosip syarat lo. Kita cek sekurang 10, anak apa berhabarnya? Artinya apa dia? Al-khurud minal khilaf. Nah, lagi Bapak Buno, muncul dua pendapat. Selama dia enggak mensyaratkan di awal, kata ulama Syafi'iyah, itu boleh. Namun kata Imam Hambali, itu membuka pintu untuk riswah. Sama halnya, ketika orang pinjam uang, kembalikan lebih. Nah, ini dia. Pinjam peng, siuta, kepulang, selesai satu. Nah, kata Imam Hanafi, Syafi'i, kalau memang nggak disyaratkan sejak awal, yang seretuhnya, nggak apa-apa. Itu boleh. Kalau di awal nggak syaratkan, ahsanu qada'ah, mengulangkan ya utang orang dengan cara terbaik. Nah, namun dalam mazhab Hambali, amalan itu membuka peluang terjadinya riba. Itu jelas. Nah, tepatnya kita Tengku Bukhari kita hindari. Selama ini ya nggak perlu. Ya, namun hal lain beda halnya. Nyuruh Pak Haji kan susah sih pokoknya.
Nah, ini mekanik muno, anik napa dronyo kamu utang macam muno. Nah, kita bayar servisnya, kita lebihkan untuk dia. Ini apa niat kita? Sedekah. Itu boleh. Itu boleh. Namun ketika memang dia bukan orang miskin, nah ini hal lain. Ya kan? Baik, terima kasih. Kita lagi mungkin? Pak Anan? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Dan contohnya memang diciptakan barang dengan kembali sesuai harga yang ditetapkan oleh sponsor. Kalau agen menjual lebih, apa? Ketika agen menjual 8 setiap toko jual, kita akan pertokan. Baik Pak Anan, nanti kan ada namanya apa dia? Harga khianat. Itu haram. Contoh kecil. Lapat ijab kabul. Karena kan bukan teknologi. Ya. Baik. Pernah kita hadir ke sebuah toko. Toko itu tokonya nggak ada. Yang naso karyawannya, yang jual barang tokonya, ya kan? Nah, sama kondisinya ini. Sama kondisinya, si karyawan ini menjual barang di toko itu atas seizin toko yang punya barangnya, ya kan? Sama halnya juga, agen itu syaratnya ya. Agen itu dia menjual barang seizin yang punya tanah tadi, atau menjual mobil seizin yang punya mobil. Yang kita komentari apa tadi? Ini ketika si yang punya mobil mengatakannya modelnya dulu, yung 2 juta kelun. Nah, menyodoh saya kepada dulu. Artinya ini si agen punya dia rentang harga untuk menjual tinggi itu 210, 250 dia. Namun jika bahasanya kan motor dulu 2 juta hak dan fee keran balun tuh. Artinya apa bahasanya ini? Yang punya mobil membatasi harganya itu nggak boleh lebih dari 200 juta. Nah, jika si agen menjual lebih, maka harga yang lebih ini menjadi harga khianat. Contoh kecil, nyo kedai kopi, nawarin tak kue, ya kan? Nah, kepuduk kue, pada mium, seribe. Dalam seribe nanti menyolagut, 800 pulang ke yang pokok kue, 200 ke yang pokok kedai kopi. Ternyata kue yang kepuduk kuno mangat, bagah lagu, dia uro abe. Nah, yang pokok kedai kopi GPE yung 2000, ya kan? Namun desta kalau yang pokok kue tak lagi biasa 800. Nah, yang 1000 itu atas sonyo, yang 1000 atau yang pokok kue. Yang kecil pun orang pokok kedai kopi itu haram. Itu harga khianat. Beda. Kedai pun sabi lagu kue yang menyampaikan. Nyampaikan kue orangnya. 100 nyapen bayi you. Nah, dia bayi 100. Ya kan? Nah, kalau dia udah bayar 100, ya boleh jual. Mau 2000, mau 3000. Pakai kata do. Pakai bunuh hanjit, mau nyuhana abe kuenya tanggungan yang pegot kue. Dan sepakat di awal tadi harganya 1000 dijual. 800 ke kuenya, 200 ke yang pokok kopi. Maka jika dia naikkan harga tanpa pengetahuan yang punya kue lagi apa penojit, termasuk dia harga khianat. Nah, maunya tanya lagi tiba tambahkan kalau mau jual lebih sih caranya tablo mendumile udah kuenya satu coba juga satu udah milik kita sempurna, kita boleh menjual mau 2000 mau 3000 supaya apa?
tidak ada harga khianat. Kecil tapi kayak diamalkan ini. Gue ambil bubuk lagi karena bubuk lagi. Nah, itu haram. Terima kasih Pak Ana. Sangat baik, masih ada? Ya, baik jamaah yang Allah muliakan. Malam hari ini kita agak cepat memang masuk ini rukun jual beli. Bahkan karena kajian kita nggak rutin. Menyerutin, jadi kokohnya. Tapi karena kita nggak rutin ini, ya nah 93, nah 23 malah takosikan kan sempurna ada. Maka tadi rukun jual beli al-akidani penjual pembeli, ya al-maqud alaihi barang dan harganya, yang terakhir al-ijab wal qabul siganya. Ini rukun jual beli, ya. Nah, ketika rukunnya sempurna, maka jual beli itu Allah berkahi. Baik jemaah yang Allah muliakan, mari di umur kita yang sudah mulai menua ini, kita hati-hati dalam harta ini, karena harta ini akan kita bawa juga nanti di alam akhirat kita. Kita bahas di pengantar tadi, nggak sempurna harta kita ini, maka nanti di akhirat kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.